Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS 4 yang kita pertama lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini ya, data dan hasil 411 4411 data dan hasil. Jadi dibuka. Jadi kita buat file dengan format CSV terlebih dahulu, karena nanti file itu yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke, kita ke bagian data edit yang sudah saya perbaiki ya. Seperti ini. Kita copy dulu ini. Nah, seperti ini. Jadi kita copy itu ininya saja ya, nama dari kuesionernya. Jadi untuk nama variabel dan nomor tidak usah. Ini ya, kita copy, lalu klik file, kita buat file baru seperti ini, lalu kita paste yang ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik file, save as. Nah, ini kita bisa save ya, dimana yang kita inginkan. Jadi ganti namanya. Nah, ini yang penting adalah save as type. Kita klik, kita ganti ke format ini, CSV UTF-8 seperti ini, lalu klik save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti bisa menggunakan file yang saya buat saja ya. Nah, seperti itu. Nah, ini file CSV-nya yang sudah. Lalu setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Ini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik New Project. Kita beri nama di sini bebas ya. Ya, contoh seperti itu. Lalu import data file. Kita klik ini. Ini adalah file CSV yang sudah kita buat ya. CSV. Lalu klik import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya data sudah termuat dalam aplikasi Smart PLS. Nah, lalu kemudian kita buat grup terlebih dahulu. Caranya ini ya, generate group. Kita klik, lalu kita pilih yang ini ya, GN generasi, apply. Nah, di sini kita edit. Nah, di sini kita bisa ketahui kalau grup 0 itu jumlahnya adalah 196. 1 adalah 119. Lalu kita di sini edit. Nah, ini kita klik edit. Nah, grup 0 ganti namanya. Jadi grup 0 itu adalah generasi Z ini ya. Lalu grup 1 edit. Ini kita ganti menjadi Y. Apply seperti ini. Lalu kita back. Nah, seperti back, kembali ke tampilan awal. Kemudian kita ini ya, klik create model. Kita bebas ini ya. Model tabnya kita klik, kita pilih PLSM, kemudian model name kita pilih di sini ya. Kita tulis saja contoh seperti F. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Lalu kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Jadi kita blok seperti ini. Kita beri nama sesuai dengan dari hipotesis ya. Oke. Lalu
IAD itu TM itu adalah kita rapikan dulu berantakan. Oke, setelah seperti ini lalu kita susun sesuai dengan hipotesis yang ada ya. Kita susun dulu supaya rapi. Ya, ini bisa dikatakan rapi. Lalu kita hubungkan variabelnya ini dengan menu ini connect ya. Kita hubungkan jadi ke jadi dihubungkan sesuai dengan hipotesis yang ada. Oke, setelah seperti ini lalu kita bisa hitung untuk PLS algoritma yang pertama, jadi validitas reliabilitas yang pertama. Nah, ini kita bisa save dulu ya. Kalau ada perubahan nanti bisa kembali ke file awal. Kita klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini hasilnya.
Yang kita lihat adalah nilai dari outer loading. Nah, ini outer loadingnya masih ada yang merah ya. Yang merah ini kita keluarkan dari model. Nah, ini ada yang merah. Oke, kita graphical output ini yang merah adalah ATD1, AD1, ATD1, ATD1. ATD1 lalu AD dan TM3. Kita ulang, calculate PLS algorithm. Ini bisa kita save ya. PLS algorithm, start calculation. Nah, seperti ini hasilnya. Kita cek outer loading ya. Nah, outer loadingnya ini sudah oke ya, sudah semuanya jauh. Nah, untuk konstruk reliability and validity juga sudah memenuhi kriteria ya, ditandai dengan angkanya ini berwarna hijau. Jadi untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5, composite reliability ini nilainya harus di atas 0,7, dan kelompok alpha di atas 0,7. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui untuk validitas ya, validitas konstruk dan validitas laten. Nah, ini sudah memenuhi kriteria. Jadi untuk data ini dapat dikatakan valid. Kemudian untuk reliabilitasnya juga sama, juga dinyatakan reliable. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa melihat pengukuran yang lain. Jadi yang pertama kita lihat adalah discriminant validity. Nah, untuk discriminant validity ini kita menggunakan HTMT ya. Ini HTMT ini nilainya adalah maksimal adalah 0,9. Sudah di bawah 0,9 maka dinyatakan tidak terjadi gejala koliniaritas antar variabel latennya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengujian untuk inner model. Inner model itu kita lihat dari nilai VIF-nya. VIF, kita ke inner matrix. Nah, VIF ini harus di bawah 5. Sudah di bawah 5 semuanya. Jadi untuk model inner modelnya tidak terjadi gejala di koliniaritas. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah R-square. Nah, ini di R-square ini kita melihat seberapa besar pengaruh variabel dependent terhadap independent. Nah, ini bisa ketahui bahwa untuk attitude toward destination nilai R-square-nya adalah 0,30. Nah, artinya di sini ya, ATH ini kita perbesar dulu. ATH ini nilainya adalah 0,309. Artinya variabel ini ya, social media marketing, Islamic attribute, dan travel motivation ini memberikan pengaruh sebesar 0,3 atau 30,9%, dan sisanya itu di luar dari model penelitian ini. Dan begitu juga untuk yang intention to visit. Ya, di sini kita lihat nilainya adalah
0,210. Ini artinya variabel susunan marketing, Islamic attribute, travel motivation, dan attitude for business itu memberikan pengaruh sebesar 21,0%. Itu ya untuk R. Kemudian ini kan untuk yang total ya, jadi untuk pengujian secara keseluruhan, jadi tidak ada kebagian untuk gen Y atau generasi Z. Nah, untuk membuat ini, nah ini kita bisa save dulu PLS ya. Ini PLS algorithm. Ini sudah di save. Nah, untuk file save ini ya sebentar nanti saya jelaskan. Nah, file save ini nanti ada di sini. Jadi untuk semua analisis yang menggunakan PLS 4 itu ada save file seperti ini sesuai dengan tahapannya. Nah, jadi kalau nanti suatu saat ini kakaknya mau dirubah modelnya, jadi tinggal di double klik saja di sini ya. Nah, double kliknya ini contohnya ini yang sudah saya buat ini ya. Ini yang pengujian. Nah, jadi tinggal di double klik saja, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, kalau mau dirubah bisa seperti ini misalkan, kalau dirubah sendiri saja, jadi tidak usah menunggu saya yang merubahkan gitu, karena ini prosesnya juga sangat mudah ya, jadi tidak memerlukan skill khusus. Ini kita lakukan pengujian untuk PLS algorithm tapi menggunakan komparasi generasi. Oke, kembali dulu ke model. Nah, kembali modelnya dulu. Nah, untuk yang menggunakan ini gen Z dan gen Y, caranya di klik calculate PLS algorithm, data ini kita klik. Nah, grup dataset ini kita centang ya, kita centang seperti ini. Nah, ini akan muncul, Z akan otomatis tercentang, lalu start calculation. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasilnya nanti bisa dilihat di sini. Ini adalah yang komplit ini adalah untuk yang total keseluruhan ya, tanpa membedakan generasinya. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini adalah Y, nilainya juga akan berubah seperti ini contohnya ya. Untuk misalkan untuk outer dari R square supaya lebih mudah seperti ini. Nah, ini yang total, kemudian yang ini adalah yang Y, ini berubah kan. Untuk yang Z ini seperti itu ya, tinggal diklik saja ininya seperti itu. Ini bisa diketahui untuk masing-masing generasinya ya, total, Z, dan Y. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa di save PLS ini terus ya, generasi. Ini hasilnya. Nah, jadi nanti tinggal dipilih saja ini kita mau melihat file yang mana. Setelah kita ketahui, misalkan kita untuk mengetahui nilai R square untuk generasi Y seperti ini ya, lalu kita tinggal klik ini copy to Excel, kita masuk ke Excel. Nah, seperti ini kita masuk ke Excel, lalu kita klik paste. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di sini bisa dibuat gitu kan untuk per generasinya. Tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk interpretasinya. Nah, untuk apa juga kita mengetahui per generasinya. Nah, ya kalau memang dibutuhkan seperti itu nanti ya seperti itu caranya. Jadi tinggal diklik saja ini. Nah, untuk hasil ini, untuk hasil PLS algorithm ini kita bisa save hasil analisis ini keluar dari ini ya, aplikasi Smart PLS-nya. Caranya ini ya, klik Excel, lalu export. Nah, di sini kita pilih saja bebas ya di mana. Dan sini export PLS, tuh save.
Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Seperti ini untuk hasilnya. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 pengelompokan. Jadi di sini ada R square, outer loading. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui outer loading untuk variabel complete, ya, kita klik saja. Ini adalah outer loading yang keseluruhan. Kita kembali ke sini. Outer loading yang generasi Y, kita tinggal klik. Outer loading untuk generasi Y. Ini adalah outer loading untuk generasi Y. Ini juga bisa di copy atau bisa di copy-nya dari sini ya, dari sini atau dari hasil output Smart PLS nya ini. Copy nanti tinggal diinterpretasikan. Jadi kalau misalkan kakaknya memiliki waktu yang banyak, jadi masing-masing pengujian ini bisa dilakukan ya gitu. Outer loading, inner loading dari masing-masing generasi, complete, Y dan Z. Seperti itu. Setelah pengujian inner outer, kita lakukan pengujian predictive relevance Q kuadrat. Kita kembali ke modelnya. Ini caranya, klik calculate, kemudian yang ini ya, kita pilih clean folding. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita di sini tambahkan 8 start calculation. Nah, seperti ini. Nah, yang digunakan yang ini ya, paling atas ini yang total. Ini yang digunakan. Ini juga prosesnya sama. Ini kita bisa copy atau kita bisa save terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang total. Kalau misalkan kita ingin melihat yang Z, Y, tinggal klik saja seperti ini. Ini adalah untuk Q kuadrat grup Y. Ini adalah Q kuadrat untuk grup Z. Jadi bisa di copy, nanti diinterpretasikan sendiri. Kita bisa save. PLF adalah blind folding. Ya. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis. Hipotesisnya itu tertulisnya secara langsung. Caranya untuk uji hipotesis, klik calculate. Kita lakukan pengujian MGA dulu. Sebenarnya bisa dibalik sih, mau MGA dulu atau uji hipotesis terlebih dahulu. Kita lakukan uji MGA terlebih dahulu, multigroup. Nah, klik calculate, kemudian ini ya, bootstrap multigroup analysis. Ini tadinya tidak ada dicentang seperti ini. Nah, kita centang dulu grup A ini adalah Y, kemudian grup B adalah Z. Start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Kita bisa save dulu. Ini adalah hasil save untuk MBA. Kita lihat di bagian path coefficient. Nah, path coefficient ini adalah untuk yang pengaruh langsung. Jadi yang biasa saya lakukan adalah jadi tidak menguji satu persatu dari proses inner dan outer. Jadi kita lihat langsung di sininya saja ya. Di sini kita bisa lihat untuk yang berbeda signifikan itu yang ini, hanya yang jalur driver motivation itu attitude toward destination. Nah, ini. Jadi untuk yang lainnya ini dinyatakan tidak ada perbedaan ya. Seperti itu. Nah, untuk interpretasi lengkapnya nanti bisa dilihat di file Word yang sudah saya buat. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita lakukan pengujian hipotesisnya. Caranya klik calculate, lalu bootstrapping data, kita bisa cek. Oke, seperti ini ya. Start calculation. Nah, ini adalah hasil pengujian untuk yang total, yang komplit ini. Save dulu. Oke, ada bootstrapping. Oke. Nah, sini kita bisa lihat nilai dari path coefficient. Nah, ini adalah untuk yang pengaruh langsung ya. Yang pengaruh langsung. Nah, kalau misalkan kakak ini membutuhkan pengaruh yang tidak langsung, ini bisa. Jadi tinggal klik ini aja.
Jadi spesifik indirect effect ini diklik. Nah, ini adalah untuk yang pengaruh tidak langsung. Tinggal di copy lalu dipindahkan ke Excel. Interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word yang sudah saya buatkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan yang total keseluruhan. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat yang Y misalkan, nah ini tinggal klik ini aja data grupnya, klik kita ke Y. Nah, ini juga gambarnya akan berbeda ya. Jadi nanti kalau misalkan mau untuk pengujian ini, pengujian hipotesisnya ini satu-satu, yang komplit sendiri, yang Y sendiri, yang Z sendiri. Begitupun juga untuk outer dan inner, komplit, Y, Z itu sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya akan banyak sekali nanti filenya. Tuh. Komplit ini klik kanan gitu. Kita bisa save dan Y dan export image. Nah, ini bisa di save dan Z dan ini save satu seperti itu ya untuk gambarnya. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Nah, setiap hasil analisis yang saya lakukan, nanti di sini ada ini ya, ada save filenya. Nah, ini yang bagian export project. Ini export project ini nanti double klik. Nah, ini ada tata cara untuk membuka save filenya seperti itu ya. Tahu ini saya contohkan untuk membuka save filenya supaya nanti tidak terlalu lama ya. Jadi ini tinggal aja file, lalu klik ini import project from backup file. Kita masuk ke file ini, export project, double klik. Nah, ini ya export project, kita klik seperti ini. Nah, ini harus dilihat ini ya, ini yang formatnya adalah compressed zip, lalu klik open, save. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Nah, ini ya, tinggal update seperti ini. Nah, seperti ini nanti tinggal bisa di running saja. Oke, sekian untuk pengujian analisisnya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.